semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, sejahtera kapanpun dan juga dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi tentunya di acara kesayangan kita, Ngopi Sore Ngobrol Inspirasi sore-sore bersama aku, siapa lagi kalau bukan Dea Yujihan yang akan menemani kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya acara ini bisa banget kalian saksikan di kanal YouTube Tempo Media, tempo.co, dan Facebook Tempo Media setiap akhir pekan. Dan tentunya acara ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan juga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik banget kan? Dan sahabat Tempo, ngomongin soal perkembangan teknologi ini adalah sebuah hal yang niscaya akan terjadi gitu ya. Jika dulu tuh berita-berita dikabarkan cuma lewat teks seperti media cetak atau lewat tayangan gambar seperti di televisi ataupun hanya via suara seperti di radio-radio, dan kini dengan berkembangnya media digital ke saat ini begitu ya, ketiganya bisa disampaikan sekaligus dalam satu platform luar biasa. Nah, adanya video dan audio serta infografis. Wow, apa itu infografis? Yang juga sifatnya interaktif pada teks berita bisa membedakan cara melaporkan berita di media digital dengan media-media di zaman terdahulu atau zaman sebelumnya gitu ya. Yang juga membedakan penyampaian berita saat ini dengan sebelumnya adalah keterlibatan pembaca dalam pemberitaan. Seperti apakah? Nah, di Tempo sendiri, khususnya pembaca atau warga akan diberikan ruang untuk menyampaikan ide-ide liputan hingga merespons berita yang sudah tayang. Dengan membuatnya interaktif, pembaca bisa menikmati berita dengan lebih menyenangkan, lebih fun, dan menyeluruh tentunya. Selain itu, mereka pun bisa memberikan timbal balik mulai dari proses pembuatannya hingga setelah proses publikasi. Nah, kira-kira seperti apa dan bagaimanakah sebuah laporan interaktif dibuat dan bagaimana teman-teman pembaca ini bisa terlibat dalam pemberitaan? Mari kita ikuti diskusi ini setelah tayangan yang mau lewat satu ini. Perkembangan teknologi adalah keniscayaan. Jika dulu berita dikabarkan hanya lewat teks, yakni media cetak, atau lewat tayangan gambar untuk televisi, serta suara untuk radio, kini dengan berkembangnya media digital, ketiganya bisa disampaikan sekaligus. Adanya video dan audio serta infografis yang interaktif pada teks berita membedakan cara melaporkan berita di media digital dengan zaman dulu. Yang juga membedakan penyampaian berita saat ini dengan sebelumnya adalah keterlibatan pembaca dalam pemberitaan. Di Tempo khususnya, pembaca atau warga diberi ruang untuk menyampaikan ide-ide liputan hingga merespons berita yang telah tayang. Dengan membuatnya interaktif, pembaca bisa menikmati berita dengan lebih menyenangkan dan menyeluruh. Selain itu, mereka pun bisa memberikan timbal balik mulai dari proses pembuatan berita hingga setelah publikasinya. Seperti apa dan bagaimana sebuah laporan interaktif dibuat dan bagaimana pembaca bisa terlibat dalam pemberitaan? Ikuti diskusi ini sampai tuntas. Ya, sahabat Tempo, seperti biasa kami selalu kehadiran narasumber-narasumber yang istimewa untuk bisa ngobrol bareng kita di sini tentunya. Seperti di episode kali ini kami sudah kehadiran 3 narasumber yang spesial banget, sudah hadir secara virtual bersama Jihan di sini yang akan ngomongin soal cara interaktif melaporkan berita. Ini aku akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada sahabatku Krisna Pradipta, staf redaksi Media Lab Tempo.co. Hai Krisna. Apa kabar? Baik. Selamat sore. Thank you banget loh udah gabung di Ngopi Sore hari ini. Yeah, happy to be here. Yeah. Oke, nah kemudian ada juga Mbak Ika Ningtyas, pemeriksa fakta Cek Fakta Tempo. Hai Mbak Ika, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Jihan. Halo Mbak Ika. Gimana kabarnya Mbak, sehat? Alhamdulillah kabar sehat, semoga Kak Jihan dan juga kawan-kawan di sini sehat semua ya. Amin. Oke, dan yang terakhir ini ada Mas Ananda Kumba Bakti, manajer proyek Lapor Tempo. Halo Mas Ananda Kumba. Halo Selamat sore. Mbak. Sore. Sehat juga ya? Sehat Mbak. Wow, thank you banget. Ini ada Krisna, Mbak Ika, dan juga Mas Ananda Kumba. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh. Tapi sebelum kita akan mulai diskusinya, kita akan saksikan bersama teman-teman video yang mau lewat berikut ini.
Yap, sahabat Tempo semuanya, ini seiring perkembangan teknologi memang sekarang ini ya ada banyak sekali cara untuk melaporkan berita. Kalau teman-teman tahu ada banyak sekali upayanya melalui berbagai platform juga gitu ya. Nah sekarang aku akan ke Krisna dulu gitu. Nah sebelum ini semua kita bedah gitu ya, mungkin Kris boleh cerita dulu sebenarnya kanal interaktif Tempo.co itu apa, kemudian isinya apa aja, apa yang bisa dinikmati oleh teman-teman pembaca dari kanal satu ini, Kris? Ya, oke. Jadi kanal interaktif.tempo.co itu adalah isinya ya, itu laporan-laporan panjang yang mempunyai berbagai format. Jadi formatnya itu bervarian. Formatnya ini yang kita coba untuk bermain dan lebih interaktif ya. Jadi ada dari grafis interaktif. Jadi infografis biasanya itu berilustrasi tapi tidak bergerak. Kalau misalnya ini bergerak dan bisa diklik, bisa intinya pembaca bisa melakukan hal-hal di situ. Hingga news game, jadi itu ada lagi di mana pembaca bisa melewati sebuah experience. Hingga foto essay, jadi foto-foto yang menggugah, jadi ntar kita ada cerita-ceritanya yang mengikuti foto-foto tersebut, hingga dan data story dan seterusnya. Oke, berarti ini di dalam interaktif.tempo.co ada subkanal lagi gitu, Kris, atau gimana? Nah, jadi digelontorkan aja semuanya di situ. Kayak intinya interaktif itu adalah research and development storytelling-nya Tempo ya. Jadi kita itu mau buat cerita Tempo diangkat dengan berbagai cara, berbagai format, berbagai experience yang memberikan pembaca banyak angle-nya. Wow, keren banget. Terus apa yang kemudian membedakan berita atau laporan-laporan yang biasa ditulis atau ditayangkan di kanal-kanal reguler gitu ya, sama yang ada di interaktif.tempo.co? Ya, jadi ada di namanya sendiri, interaktif. Jadi ini laporan-laporan kita biasanya lebih panjang ya. Jadi kan berita dan laporan yang ditayangkan di kanal-kanal reguler di tempo.co itu masih bersifat isu. Jadi ini X terjadi, 5W, 1H, selesai. Di interaktif kita itu lebih ekspansif daripada itu. Jadi kita kembali lagi ke inti Tempo yang berslogan The Story Behind the News. Jadi dengan waktu produksi yang lebih lama, kita membedah isu-isu menjadi bukan hanya ini terjadi, tapi mengapa ini terjadi, dan berbagai hal-hal polemik yang biasanya tidak ada waktu dan juga tidak ada atensi yang bisa dihitung pembaca di kanal-kanal reguler. Oke. Untuk isu-isu yang diangkat sendiri, kalau tadi kan nggak cuma ngomongin soal ada doang, tapi mengapa juga gitu kan, artinya lebih dalam ya informasi yang disampaikannya itu. Siapa aja yang terlibat untuk menuliskan isu-isu yang diangkat itu, terus kemudian berarti artinya ini sesuatu yang nggak setiap hari tayang, ada jenjang waktu khusus untuk bisa menayangkan informasi-informasi yang long form tadi ya, yang panjang itu. Ya, jadi tim kita itu mobile dan fleksibel. Kalau misalnya mau dicari orang yang permanen, sebenarnya cuma saya yang menggawangi. Tapi ada programmer dua ya, front end dan back end, yang mengurus interaktifnya, bagian interaktifnya. Dan kita juga berpartner dengan desk-desk kanal-kanal lainnya. Jadi kalau misalnya ada laporan tentang hukum atau satu yang spesifik tentang hukum daerah, kita pergi ke teman-teman nasional misalnya, atau teman-teman hukum di majalah. Juga kalau misalnya ada sesuatu yang bersifat harus visual, kita juga kadang-kadang nyenggol Jihan sendiri dan tim multimedia. Jadi kita lebih ke tim yang luar biasa mobile dan fleksibel sih. Jadi kita nggak terlalu terlock dalam satu isu, jadi bisa loncat-loncat. Untuk masa produksinya, itu kita tiap minggu ada satu. Kalau misalnya isunya besar ya, itu biasanya produksinya sebenarnya lebih panjang, tapi kita plan ada setidaknya tiap minggu itu ada satu. Jadi misalnya ada isu yang produksi waktunya 3 minggu, itu berarti 2 minggu sebelum itu tetap ada isu-isu lainnya yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Oke. Nah, Chris, berarti
apakah kalau tadi disebutkan memang bekerja sama dengan desk-desk lain gitu ya di Tempo.co. Nah, tapi dari teman-teman interaktif sendiri juga memproduksi sendiri berarti ya? Ya, untuk hal-hal yang menurut kita masih bisa tidak memerlukan kontak-kontak dan experience redaktur-redaktur spesifik di desk-desk tertentu bisa kita tulis sendiri. Jadi hal-hal ringan ya, seperti bagaimana cara membuat kopi yang enak. Itu kita tidak memerlukan experience orang desk nasional yang sudah di sana 10 tahun. Jadi kita bisa membuat riset sendiri kalau kayak gitu. Wow, seru. Oke, wow. Nanti kita akan tanya-tanya lagi, Chris, soal misalnya kayak bagaimana pemilihan isu yang akan diangkat untuk tadi ya, berita-berita panjang dan sebagainya. Nanti aku akan tanya lagi, tapi aku akan geser dulu ke Mbak Ika sekarang. Mbak Ika ini kan cek fakta Tempo gitu ya, mungkin ada juga teman-teman yang masih belum tahu cek fakta Tempo seperti apa dan bagaimana. Nah, seperti apa sih cara kerja teman-teman cek fakta Tempo untuk bisa kemudian akhirnya bisa dinikmati informasi dan juga kebenarannya oleh para pembaca? Iya, jadi sejak 2018 Tempo itu membuat satu kanal khusus dan kawan-kawan bisa mengaksesnya di cekfakta.tempo.co. Isinya adalah sekumpulan artikel hasil verifikasi dari pemeriksa fakta tentang hoax-hoax yang beredar gitu ya. Misalnya kawan-kawan pastinya udah tidak asing lagi gitu ya dengan istilah hoax ini, dan mungkin melihat hoax atau mendapatkan informasi yang kita nggak tahu benar atau salah dan ujungnya kita ternyata itu keliru atau memang palsu gitu ya. Dan itu saya yakin banyak sekali kita dapatkan broadcast atau forward gitu ya dari WhatsApp, di Facebook, di Twitter, bahkan di Instagram. Nah, kemudian sejak 2018 itulah Tempo membuat satu kanal membantu publik nih untuk bisa memverifikasi informasi yang beredar, apakah itu benar atau palsu gitu. Jadi masyarakat, publik atau pembaca udah nggak perlu repot-repot lagi untuk memeriksa sendiri. Nah, tinggal buka kanal Cek Fakta Tempo, di situ bisa mendapatkan berbagai berita gitu ya, artikel pemeriksaan fakta Tempo tentang hoax yang mungkin sedang viral hari itu. Tapi misalnya di Tempo kok belum ada nih soal ini, nah di situ pembaca juga bisa ikut mereport gitu ya, atau melaporkan konten yang didapat, bisa dari mana aja, yang penting itu di media sosial ya, beredar di media sosial yang kawan-kawan dapatkan. Nah, disitulah nanti pemeriksa fakta Tempo akan membantu untuk mengecek ini sebenarnya kontennya benar atau palsu nih gitu, dan kita akan mempublikasikannya di kanal Cek Fakta Tempo. Wah, luar biasa. Jadi kayaknya memang berangkat dari keresahan masyarakat ya, kanal barunya Tempo, karena memang sekarang sejak adanya teknologi gitu ya, gampang banget ya Mbak Ika ya nyebar-nyebar info yang nggak jelas juntrungannya gitu nggak sih? Iya betul, karena semenjak kita menggunakan internet, siapapun sekarang itu bisa mempublikasikan informasi gitu ya, bisa membuat konten. Tetapi yang membedakan dengan pekerjaan kita yang ada di media massa begini, nah di media sosial itu kan nggak ada yang memverifikasi gitu ya, nggak ada yang editor gitu ya, nggak ada yang tukang istilahnya untuk memverifikasi apakah konten-konten yang disebarkan oleh warganet itu benar atau enggak gitu ya, karena setiap orang sekarang bisa membuat dan mengedarkan informasi. Nah, ternyata dari fenomena itu kita melihat nih, ternyata tidak semua informasi yang disampaikan atau yang disebarkan oleh warganet, mungkin juga sekarang sudah berkembang ya, politisi juga bisa, kemudian artis atau selebritas atau tokoh-tokoh publik, dia juga bisa gitu ya mengedarkan informasi yang belum tentu benar gitu, dan itu udah terlanjur jadi viral, kita bagikan. Dan di tengah literasi digital masyarakat kita yang masih rendah, nah mereka juga
belum bisa gitu ya untuk memverifikasi atau mereka menganggap semua informasi yang beredar di media sosial itu pasti benar dan mereka ramai-ramai untuk membagikan ulang. Disitulah akhirnya hoax itu beredar cukup luas, banyak juga masyarakat yang percaya dan ini mempengaruhi banyak hal gitu ya. Misalnya soal vaksin akhirnya membuat orang tidak mau divaksin atau tidak mempercayai COVID, ya dampaknya bisa Sejauh itu panjang ya. ya. Betul. Dan karena ini berbahaya dan kami melihat ini harus dilawan bareng-bareng, termasuk juga media yang memegang peranan penting ya, jurnalis juga harus memegang peranan penting untuk bisa membantu masyarakat. Ini yang kemudian memutuskan Tempo membuat kanal Cek Fakta. Wow, baik. Nah, pertanyaannya kemudian Mbak Ika, medium apa saja sih yang digunakan untuk bisa menghasilkan sebuah cross check apakah ini fakta, apakah ini hoax gitu, apa aja yang digunakan dan apakah sejauh ini kalau itu kan disebutkan dari 2018 sampai sekarang cukup efektif nggak sih untuk memberantas hoax-hoax yang kadang tuh ya udah susah dikontrol lagi gitu di keluarga tiba-tiba dapat info yang nggak jelas di grup terus di antar kalangan teman-teman kuliah di kalangan teman-teman apa gitu itu cukup efektif nggak sih? Oke, nah efektif atau enggaknya memang kita harus melakukan penelitian juga gitu ya ke pembaca dan sebagainya. Tapi yang paling terasa adalah saat ini ada upaya gitu ya yang dilakukan oleh media seperti Tempo untuk membantu publik menyebarluaskan mana yang benar gitu ya, mana yang keliru dan masyarakat sekarang tinggal semakin mudah gitu ya untuk mengakses tidak hanya di kanal Cek Fakta Tempo, Tempo juga menyebarluaskannya melalui berbagai media sosial. Kawan-kawan bisa menyaksikannya juga di Instagram, bisa ketik Tempo Cek Fakta, kemudian bisa menemukannya di Twitter, di Facebook, di YouTube ya. Jadi sudah banyak channel, termasuk juga di WhatsApp. Tempo juga punya chatbot di WhatsApp ya, karena masyarakat Indonesia selain Facebook juga pengguna WhatsApp-nya cukup tinggi gitu kan, dan peredaran hoax di WhatsApp juga cukup banyak seperti tadi ya, grup keluarga atau grup-grup alumni dan sebagainya. Nah itu yang menjadi Tempo harus mendiseminasikan hasil pemeriksaan cek faktanya juga menggunakan berbagai kanal-kanal media sosial. Nah, tapi memang tantangannya adalah banyak juga masyarakat yang mungkin belum mengetahui bahwa sekarang udah ada cek fakta gitu ya, udah ada kanal cek fakta, sudah ada jurnalis-jurnalis yang bekerja untuk memverifikasi hoax. Nah, tinggal bagaimana kita harus ikut menyebarluaskan informasi bagus ini. Jadi modelnya harus memang semacam getok tular gitu ya. Jika kita tahu, kita bisa menyampaikannya di grup keluarga, bisa membantu mungkin orang tua kita atau orang-orang di kelompok masyarakat yang masih sering mengedarkan hoax di grup-grup keluarga ataupun di Facebook dan sebagainya. Nah, begitu teman-teman tahu, tinggal cek aja, caranya mudah banget gitu ya. Buka google.com, kemudian ketik kata kuncinya, misalnya kemarin dikabarkan ada meteor yang jatuh di Madura. Nah, tinggal ketik kata kuncinya aja, meteor jatuh di Madura di Google. Nah, tinggal searching di situ dan akan muncul artikel-artikel cek fakta termasuk juga nanti dari Tempo. Nah, hasil dari pemeriksaan itu bisa kita sebarluaskan ke grup-grup WhatsApp dan teman-teman kita yang menyebarkan hoax tadi. Ya, hanya dengan cara seperti itu kita bisa bareng-bareng begitu ya untuk melawan. Memberantas. Betul, untuk memberantas. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Mbak Ika. Dari Mbak Ika aku akan geser lagi dulu. Ini sekarang ke Mas Ananda ya. Mas Ananda Kumba ini boleh juga bercerita soal proyek Lapor Tempo yang sedang digawangi nih sama Mas Ananda Kumba. Sebenarnya apa itu Lapor Tempo? Aku juga butuh informasi lebih jauh sih sebenarnya apa sih Lapor Tempo ini. Silakan Mas. Oke Mbak Jihan, jadi Lapor Tempo sendiri itu platform yang sedang kita kembangkan juga ya. Jadi di sini menjadi
media bagi masyarakat luas ya, bagi warga dan bagi pembaca setia Tempo untuk bisa melaporkan entah itu peristiwa yang sedang terjadi di sekitarnya ataupun misalkan kayak persoalan layanan publik mungkin atau tentang fasilitas perkotaan atau di daerah juga. Nah, ini menjadi media untuk melapor. Jadi bisa dibilang ini Tempo menjadi selain menjadi wadah juga menjadi ini ya, jembatan juga. Nah, pelaporan ini nanti juga akan diteruskan kepada kepada pengambil kebijakan. Seperti itulah Mbak singkatnya lapor Tempo tuh. Wow, luar biasa. Ini berarti bisa di-reach sama seluruh masyarakat di Indonesia ya? Iya, betul banget, Mbak. Itu apapun yang mau mereka laporkan, entah peristiwa, entah keluhan atau apapun, atau kayak spesifik aja ke keluhan-keluhan aja atau gimana tuh, Mas? Itu tentu nantinya akan disaring juga ya Mbak, tapi itu masyarakat memiliki kebebasan juga Mbak untuk melaporkan. Jadi ya entah itu saya peristiwa-peristiwa tuh misalnya lagi ada kecelakaan lalu lintas, laka lantas gitu ya, jadi itu bisa dilaporkan ke kita, kemudian kita bisa langsung dari admin kita bisa langsung memposting hal tersebut di Lapor Tempo, atau mungkin misalkan kayak ada keresahan nih, misalnya di daerah A ini ada jalan yang rusak sudah berapa bulan nih, berapa tahun nggak ada perbaikan nih itu juga bisa dilaporkan, dan itu Tempo akan bertugas menjadi jembatan lah. Jadi kita setelah menerima laporan tersebut, kemudian kita laporkan di Lapor Tempo, dan kemudian laporan tersebut nggak hanya berhenti di sana, Tempo juga akan nyamperin gitu ya, ngedatengin para pengambil kebijakan untuk kemudian apakah ada bisa perubahan ini, gimana ini ada jalan bolong nih, ini laporan dari warga nih, bisa nggak ada perubahan nih, bisa diperbaiki nggak, atau jadi isu-isu yang seperti itu Mbak, jadi tersebar semua masyarakat Indonesia bisa untuk mengakses Lapor Tempo ini nantinya Mbak. Keren. Nah, tapi Mas Ananda mungkin boleh jelaskan lagi juga gitu ya. Jadi kenapa sebenarnya Tempo merasa perlu membuat platform Lapor Tempo ini untuk menampung concern pembaca atau warga? Nah, manfaat apa lagi sih yang bisa dirasakan nggak cuma untuk warga, tapi mungkin juga dari sisi Temponya sendiri apa yang bisa menjadi manfaat atau peluang lewat kanal ini? Oke, kalau kita bilang soal manfaat dari Lapor Tempo sih mungkin banyak ya Mbak ya, karena seperti yang kita ketahui ya kan, masyarakat ini kan juga kita negara demokrasi ya, di mana masyarakat juga ikut berdinamika, bahkan dalam proses penyampaian berita, pembuatan berita itu sekarang sudah banyak masyarakat yang terlibat dalam pembuatan berita, dan Tempo sangat paham tentang hal tersebut. Maka dari itu juga kita merasa kita juga harus melibatkan masyarakat langsung sebagai bukan hanya sekedar narasumber saja, tapi juga sebagai aktor yang membawa perubahan itu sendiri melalui laporan-laporan mereka itu sendiri. Nah, kemudian juga di sisi lain juga kayak kita berharap juga bisa menjadi jembatan yang nyata gitu Mbak. Maksudnya laporan itu mereka terkadang kan mungkin ada keresahan di tempat mereka tinggal, atau mungkin ada hal-hal yang ingin mereka ingin ada perubahan yang mereka ciptakan juga, mungkin melihat situasi atau isu-isu tertentu seperti itu. Nah, melalui Lapor Tempo ini mereka seperti tidak hilang arah, nggak hanya sekedar oke, aku tahu di sana ada jalan rusak, aku tahu di sana ada atau mungkin misalnya kayak di kecamatan ada hal-hal yang sedikit aneh nih, kok lama ya kalau kita mau bikin laporan mau minta dokumen ini, kenapa prosesnya lama banget. Nah, kemudian ini mereka bisa melaporkan itu ke Tempo supaya mereka juga tidak sendiri gitu ya, nggak tahu, mungkin mereka ada keresahan kayak, tapi gimana cara bikin perubahan, siapa yang bisa bantu kita. Nah, disitulah Lapor Tempo hadir Mbak, sebagai jembatan tuh maksudnya di situ, kayak gitu kurang lebih Mbak. Mantul ya, mantap betul, memberikan ruang untuk warga atau masyarakat menyampaikan aspirasinya gitu ya Mas Ananda. Ini kayaknya memang belum di-launch ya? Belum di-launch, benar nggak sih? Mas? Belum, iya Mbak, belum Mbak. Ya? Masih pengembangan ya. Masih pengembangan, oke, nanti aku akan tanya-tanya lagi tapi di segmen selanjutnya gitu ya. Dan pemirsa tentunya tadi kita sudah ngobrol seru, tapi nanti masih akan ada keseruan lainnya di segmen selanjutnya gitu ya. Jangan kemana-mana karena selanjutnya berikut kami masih akan segera kembali di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore.
Ya, sebalik lagi di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore dan informasi untuk sahabat Tempo semuanya yang nonton acara ini hari ini, bahwa bagi kalian yang punya pertanyaan silakan aja ketik di kolom komen YouTube atau Facebook Tempo, karena nanti ada 10 komentar pertama dari sahabat Tempo yang mendapatkan free langganan Tempo Digital Platinum selama 1 bulan. Dan juga bagi pertanyaan terbaik akan mendapatkan free langganan Tempo Digital Platinum selama 3 bulan. Terus pertanyaan sahabat Tempo juga akan langsung dijawab di segmen terakhir oleh teman-teman narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Kita akan kembali lagi ke Krisna nih, kayaknya Krisna lagi ya. Krisna, jadi sebetulnya mengapa Tempo merasa perlu untuk mengembangkan cara menyampaikan berita yang interaktif seperti di interaktif.tempo.co? Kenapa tuh nggak cukup dengan cara atau gaya-gaya yang dulu, yang sebelumnya gitu? Kenapa harus ada interaktif gitu? Ya, jadi inovasi itu memang selalu perlu ada ya di tiap industri. Tapi perkembangan inovasi tercepat untuk jurnalisme itu sebenarnya ada di diseminasi. Jadi kan sekarang kan cepat banget untuk mendapat berita kan, ada di Twitter, ada di Facebook, di sosmed itu ada semua, dan juga di media-media luar, di media-media domestik, itu semua itu minute by minute, second to second coverage. Jadi pada saat ini dengan adanya internet, dengan adanya digitalisasi, itu artinya kita tuh selalu dibombardir laporan-laporan pada setiap saat, dan itu dengan angle-angle apa aja. Dari yang berat-berat seperti Jokowi 3 periode, bisa dapat 2 sisinya, bisa dapat konspirasi sirinya. Dari yang ringan-ringan sampai Doctor Strange pun bisa dapat semua cameo-cameonya. Terus kayak, oh ini sebenarnya film jelek, oh ini sebenarnya film bagus. Di Twitter aja, itu dalam 1 detik, itu ada kira-kira 10.000 tweet yang dikeluarkan oleh orang secara global ya. Itu berapa ratus, itu dengan kayak limitasi 400 karakter. Jadi kita asumsikan aja itu banyak banget. Jadi tiap momen itu kan udah banyak sekali. Jadi itu semua itu di industri media sebenarnya berebut untuk mendapatkan atensi pembaca. Nah, pengembangan berita di interaktif di Tempo itu sebenarnya kita itu mencoba untuk berkembang bukan hanya secara diseminasi, tapi secara storytelling. Jadi kita waktu memberikan produk dengan layer baru bagi pembaca. Dengan membuat laporan yang lebih dalam dan lebih interaktif, itu menjadi beda dengan kompetitor dan kontemporer kita yang lainnya di media landscape di Indonesia dan juga di luar. Dengan memberikan nilai tambahan, atau jadi konsepnya itu namanya added value ya, pada laporan-laporan kita. Jadi mereka itu nggak cuma kayak, oh menurut Tempo X yang terjadi, terus langsung, oh gue mau baca misalnya di Kompas bilang apa gitu kan. Tapi mereka stay di situ karena ada layer-layer baru ini. Ada misalnya video kah, ada grafis-grafis yang memperlihatkan apa yang angle baru dari situasi dan isu-isu yang mereka baca dan seterusnya. Wow, oke. Nah, dengan adanya tadi ya nilai tambah atau added value itu, apa yang diraih oleh Tempo sendiri dengan membuat laporan interaktif? Terus misalnya contohnya ya pesannya jadi lebih gampang ditangkap pembaca tadi gitu, atau apa? Ada hal lain lagi mungkin? Ya, itu sebenarnya good point ya. Ini spesifik untuk Tempo aja karena saya nggak tahu media-media lain kayak gimana. Tapi di Tempo sendiri, Tempo itu sebenarnya punya barrier of entry yang agak tinggi kan, karena kita itu sebuah brand yang sebenarnya kita itu media untuk decision makers. Jadi dengan itu audiens kita sangat set kan. Kita itu targetnya itu adalah orang-orang yang katakanlah ada di pemerintah, ada yang di dan bahkan orang-orang yang future decision makers. Nah, bagaimana cara future decision makers ini membaca laporan-laporan Tempo yang sebenarnya berat, ya kan? Jadi sangat sastrawi. Jadi itu kan kalau misalnya baca laporan Tempo yang investigatif dan detail itu kan ada, meskipun dijelaskan ya, tapi bagusnya itu mempunyai background knowledge tentang isu tersebut kan. Jadi kita mencoba untuk membuat ini lebih gampang pada membaca dengan memfokuskannya kembali ke experience. Contoh, salah satu laporan yang dulu kita angkat itu tentang orang yang salah tangkap oleh polisi, lalu dia itu sudah divonis hukuman mati. Laporan originalnya itu banyak banget jargon-jargon hukum
dan banyak sekali undang-undang daerah yang dilontarkan. Dijelaskan, jadi undang-undang daerah ini itu itunya ini, lalu efeknya seperti ini. Tapi itu panjang. Dan di dunia digital sekarang itu atensi orang-orang itu kayak gini doang. Jadi begitu 5 detik gue lihat nggak ngerti, oke, gue lihat yang lain. Jadi kita kembalikan inti experience laporan ini itu apa. Jadi sebenarnya core problemnya dari laporan itu adalah ngeluarin orang ini tuh susah banget, ya kan? Jadi akhirnya dari situ kita bikin game. Jadi game ini sebenarnya simple banget. Ini bikinnya nggak lebih dari seminggu, kurang dari seminggu malah. Itu intinya ada sebuah situasi, lalu ada pilihan A dan B. Dari sini kita bisa milih, dari skenario itu kita bisa memilih, misalnya milih A. Itu kalau salah, orangnya langsung mati, balik lagi ke awal. Jadi itu sebenarnya game yang frustasi kan, karena bisa jauh banget. Jadi game ini ada kayak belasan step lah. Dan begitu satu sekali salah, balik lagi ke awal. Itu sebenarnya kan frustrating ya, itu bukan game yang bagus sebenarnya. Karena game-game yang bagus biasanya kan bisa save ya, kayak aduh salah nih, gue balik lagi ke yang awal, balik lagi yang sebelumnya, pilih yang benar. Tapi experience yang mau kita kasih tahu, yang mau kita refleksiin ke pembaca itu adalah ngeluarin orang itu susah, dan emang se-frustrating itu. Jadi karena itulah kita bikin gamenya demikian mungkin, karena kita mau merefleksikan laporannya dengan nilai tambahan itu. Jadi itu experience frustrating itu experience yang sama yang dilalui oleh NGO yang membebaskan korban ini. Jadi hal-hal. Baik. Nah, tapi dengan adanya tadi ya balik lagi added value ini, apakah ini kayak ada spesifik ke segmen tertentu nggak sih? Atau ini memang dibuat untuk ya semua segmen, nggak cuma rentang usia tertentu atau mungkin fase usia tertentu gitu, atau ya memang semua bisa menikmati ini dengan tadi yang udah dibuat, ada macam-macam, ada bentuknya game, ada berbentuk video dan segala rupanya itu, Chris. Iya, kita sebisa mungkin ya itu memaksimalkan segmen yang bisa membaca laporan Tempo ini. Karena kan tadi balik lagi untuk hal yang seperti ini, itu sebenarnya kita kan mau membuka barrier to entry laporan-laporan Tempo kan. Jadi sebenarnya kita itu sangat membuka lebih tepatnya sangat membuka experience yang tidak hanya login ke orang-orang seperti anak muda atau orang tua gitu. Jadi kita sebisa mungkin itu membuat layer added value ini se-accessible mungkin dan intinya bisa dimengerti oleh siapa aja. Jadi golden standardnya itu adalah orang-orang itu bisa scroll laporan Tempo dengan cepat dan hanya dengan melihat multimedia yang added value yang sudah disematkan di situ, mereka itu langsung tahu intinya laporan itu apa, setidaknya core dari laporan itu apa, meskipun detail-detailnya itu masih harus baca. Jadi dengan kayak gitu kan kita membuka pembaca-pembaca yang lain yang mungkin tidak seambisius atau apalah yang belum mempunyai akses ke privilege tertentu untuk mengetahui soal hukum di sekitar mereka dan lain-lainnya, itu untuk benar-benar bisa mencerna laporan-laporan ini dengan gampang. Oke. Jadi nggak spesifik ke siapa-siapa, tapi memang dibuat supaya bisa diterima siapa aja gitu ya, berarti Chris ya. Oke, thank you Chris. Oke, aku ke Mbak Ika lagi ya, balik lagi ke Mbak Ika. Mbak Ika, gimana caranya Cek Fakta Tempo ini bisa menyerap gagasan dari pembaca dalam memverifikasi satu kabar yang sedang viral? Mungkin tadi boleh dijelasin lagi gimana caranya supaya bisa tadi via WhatsApp tadi ya, chatbot ya istilahnya ya. Nah, terus gimana caranya juga melatih teman-teman pembaca ini begitu untuk menjadi fact checker dan mengumpulkan mereka dalam grup Telegram untuk diskusi kabar viral yang perlu dicek kebenarannya. Berarti ini ada grup Telegramnya juga, itu gimana tuh supaya teman-teman bisa berkontribusi
dan berpartisipasi dengan optimal, Mbak Ika? Iya, kami berusaha gitu ya untuk membangun engagement dengan pembaca, dengan publik yang lebih luas, supaya pembaca juga mengetahui lebih dalam dari dapur redaksi Tempo, dan mereka bisa memberikan feedback, bisa memberikan masukan sesuai kebutuhan mereka. Dan tentunya ini cukup positif ya untuk perkembangan Tempo, karena kita membutuhkan perspektif dari pembaca. Apakah yang sudah dilakukan oleh Cek Fakta Tempo ini sudah memenuhi kebutuhan pembaca? Apakah kanal ini dan kerja-kerja kami itu sudah bisa menjawab apa yang menjadi masalah di tingkat komunitas, di tingkat akar rumput? Nah, itu membutuhkan interaksi gitu ya dengan pembaca. Oleh karena itu berbagai cara untuk mendekatkan komunikasi, untuk mendekatkan supaya ada interaksi dengan pembaca, kita lakukan dengan banyak cara. Kita juga punya newsletter gitu ya. Di newsletter itu juga banyak update soal isu-isu cek fakta terkini, kemudian hasil pemeriksaan fakta. Di situ teman-teman pembaca juga bisa mengetahui medium apa saja yang bisa dipakai oleh pembaca untuk langsung berdiskusi dengan kami yang ada di redaksi ya. Nah, yang saluran yang kami pakai dan itu bisa langsung untuk berdiskusi secara interaktif sejauh ini memang Telegram gitu ya. Telegram ini keunggulannya adalah bisa menampung lebih banyak orang dalam satu grup, dan saya yakin gitu selain WhatsApp yang memang sudah populer di masyarakat, Telegram juga semakin banyak pengguna, dan keunggulan lainnya Telegram ini bisa mempin untuk pesan-pesan yang penting gitu ya, sehingga ketika pembaca baru bergabung atau pembaca terlewat gitu untuk membaca pesan sebelumnya, mereka tinggal melihat pesan penting yang sudah disematkan oleh admin. Nah, dari grup Telegram ini pembaca banyak sekali pertanyaan, misalnya menyampaikan aduan atau report gitu ya soal hoax yang mereka terima, apakah ini benar atau tidak. Kemudian kami juga melatih mereka untuk bisa melakukan pemeriksaan fakta secara mandiri, dan ini asik juga gitu ya. Banyak sekali peminat dan pembaca juga cukup antusias, dan kita belajar bersama gitu bagaimana pemeriksa fakta bisa mengecek kebenaran sebuah foto. Pembaca juga bisa belajar bagaimana memeriksa keaslian video, dan bagaimana untuk bisa membuktikan apakah sebuah informasi itu benar atau tidak gitu ya. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, di Telegram Group itu kita juga biasa berdiskusi selama 1 jam, dan itu kami gelar 2 pekan sekali. Di situ biasanya kawan-kawan dari pemeriksa Tempo akan memberikan materi terkait isu yang hangat hari itu, dan kami bahas itu bareng-bareng dengan para pembaca, dan pembaca bisa bertanya, memberikan masukan dan sebagainya. Termasuk juga ketika pembaca ingin memberikan feedback misalnya terkait hasil pemeriksaan fakta Tempo, jika mereka menemukan ternyata pemeriksaan Tempo tidak akurat nih misalnya ya, tapi sejauh ini belum ya, sejauh ini memang belum terlalu banyak ya. Pernah ada 1-2 kasus begitu ya. Mereka bisa menyampaikan secara langsung melalui berbagai kanal, termasuk juga di Telegram, atau bisa mencolek kami di Instagram, di Facebook, di Twitter. Nah, dari feedback yang seperti itu, kami pemeriksa fakta Tempo wajib gitu ya untuk merespon, meninjau ulang, benar tidak sih sebenarnya kami tidak akurat. Nah, ketika kami memeriksa ulang, oh ternyata benar, kesalahan ada di pihak kami, maka kewajiban pemeriksa fakta Tempo itu harus melakukan koreksi gitu.
dan kita harus mempublikasikan hasil koreksi itu. Nah, kawan-kawan juga bisa memanfaatkan chatbot WhatsApp Tempo. Kenapa WhatsApp kami pilih? Karena memang penggunanya di Indonesia itu nomor 2 ya setelah YouTube, dan banyak sekali broadcast yang menyebar di WhatsApp. Dan selama ini yang membedakan WhatsApp dengan media sosial yang lain adalah dia lebih tertutup. Kalau saya misalnya menyampaikan informasi yang kita tidak tahu benar atau salah, atau sengaja memang menyampaikan informasi yang salah ke Kak Jihan gitu, pesan berupa japri gitu istilahnya ya kalau bahasa gaulnya, maka hanya saya dan Kak Jihan yang mengetahui informasi itu gitu ya, karena sifatnya memang private kalau di WhatsApp. Beda dengan di Facebook itu yang sifatnya publik, jadi semua orang bisa melihat informasi itu karena kita mungkin menyeting Facebook kita secara publik gitu. Tapi kalau WhatsApp itu sifatnya tertutup karena memang desainnya untuk private messenger. Nah, itu yang membuat kenapa persebaran hoax yang ada di WhatsApp menjadi lebih sulit untuk dideteksi karena sifatnya sangat personal. Kita kadang hanya mengetahui jika hoax itu beredar di grup yang dimana kita ikut di dalam grup itu gitu ya. Tapi kalau tidak ya kita tidak akan bisa mengetahui. Oleh karena itu Tempo tahun 2021 akhir kami membuat chatbot Tempo yang juga dibantu oleh organisasi lain. Nah, teman-teman para pembaca yang ingin menanyakan apakah informasi yang diterima ini benar atau tidak, tinggal forward aja ke chatbot Tempo gitu ya. Alamatnya, kemudian nomornya nanti bisa diakses di cekfakta.tempo.co. Di setiap artikel Cek Fakta, di situ kita tautkan ya link untuk chatbot WhatsApp Tempo. Jadi sekarang sudah semakin banyak cara untuk berinteraksi langsung dengan kami yang ada di redaksi. Sesimpel itu ya Mbak, tinggal forward aja ya ke nomornya chatbot ya? Ya, ada nanti panduannya di dalam Cek Fakta itu, atau teman-teman juga bisa mengakses di Instagram Tempo. Di situ ada juga video yang bisa teman-teman lihat bagaimana cara menggunakan chatbot WhatsApp Tempo. Baik. Nah, Mbak Ika, kalau tadi ada disebutkan itu Telegram gitu ya, interaksinya di Telegram. Apakah ada cara lain untuk melibatkan teman-teman pembaca ini berkontribusi selain tadi Telegram, terus habis itu Instagram ya? Ada lagi kah selain itu? Iya, di Facebook juga kami ada akun Cek Fakta Tempo. Teman-teman misalnya menerima atau mengetahui ada informasi yang menjadi viral tapi meragukan kebenaran dari informasi itu, bisa mengirimkan pesan di sana atau cukup colek gitu ya, Cek Fakta Tempo. Nanti admin Tempo yang akan meneruskan kepada pemeriksa Tempo, atau juga bisa melalui email, bisa juga melalui Twitter ya. Saya kira sudah semakin banyak medium yang dipakai Tempo untuk bisa mendekatkan diri kepada pembaca. Wow, lengkap banget ya. Hampir semua platform ada gitu ya, Mbak Ika ya. Thank sudah you saatnya bekerja secara multi platform. Itu dia makanya. Berarti para pembaca juga semakin nggak punya banyak alasan untuk nggak mencari tahu lebih jauh gitu tentang sebuah informasi ini benar atau enggak gitu. Oke, thank you Mbak Ika ya. Aku balik lagi ke Mas Ananda Kumba sekarang. Nah, masih ngomongin soal lapor Tempo nih, Mas Ananda Kumba. Ini meskipun belum kelihatan wujudnya mungkin ya, masih sedang dikembangkan kalau disebutkan sama Mas Ananda. Mungkin boleh dijelaskan lebih jauh lagi, kalau tadi memang harapan atau cita-citanya adalah menjadi jembatan atau mediator antara masyarakat dengan misalnya para pengambil kebijakan. Apakah artinya dengan adanya lapor Tempo ini juga ada komunikasi dengan tadi misalnya pemerintah atau segala macam, bahwa kami akan membuat platform ini, nanti mungkin kami akan seperti ini ketika ada laporan atau keluhan dari masyarakat, atau gimana tuh Mas Ananda Kumba? Ya Mbak, jadi ya memang namanya jembatan, nah ini jembatan kan berarti harus bisa diakses oleh semua orang gitu ya Mbak. Kita semua orang bisa melewati jembatan itu gitu. Nah ini jadi
memang dari satu sisi semua warga bisa mengakses, semua warga bisa kemudian melaporkan sesuatu yang ada di depan matanya mungkin, apa yang sedang terjadi di depannya gitu. Namun juga di satu sisi ini Tempo juga memang harus bisa melibatkan ini ya, para pengambil kebijakan yang terkait gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memastikan laporan warga ini nyampe ke telinga mereka, tapi juga kita harus bisa memastikan bahwa mereka memberikan komentar gitu ya, komentar atau mungkin bahkan sampai ada tindakan nyata untuk sebuah perubahan yang diinisiasi gitu loh Mbak. Oke. Apakah nanti informasi-informasi yang masuk gitu ya, perlu difiltering dulu atau gimana nih, Mas? Ya, tentu akan ada filter ya, Mbak. Tapi ini di sini filternya itu bukan berarti ada laporan-laporan yang kemudian digugurkan hanya karena terlalu sensitif gitu ya. Tapi filter di sini kan warga ini kan kita ingin memberikan fasilitas pelaporan yang mudah diakses oleh para warga gitu ya. Tandanya kayak nantinya warga bisa melaporkan tanpa harus mengetahui format jurnalistik. Jadi mereka bisa sekedar melaporkan seperti seolah-olah mereka sedang ngechat ke teman sendiri gitu yang ngasih tahu, oh tadi di sini ada ini di daerah sini nih sekitar jam segini dengan bahasa yang sangat informal. Jadi di sini proses penyaringan itu lebih ke semacam editing narasinya. Jadi maksudnya iya, lebih ke ngerapiin aja tuh tulisannya yang mungkin ada bahasa disingkatin gitu kan, disingkat-singkat atau mungkin kalimatnya berantakan, kita cuma merubah menjadi lebih rapi supaya lebih nikmat untuk kemudian dibaca oleh para orang-orang lain juga, para warga-warga lain juga. Jadi di sini warga bukan proses penyaringan ini sendiri bukan kemudian menjadi pembatas seseorang untuk bersuara, tapi kemudian kita ingin membuat supaya suara-suara tersebut lebih enak untuk dibaca, untuk disebarkan, untuk diakses juga oleh warga-warga lainnya, untuk mengetahui isu-isu yang sedang terjadi juga. Dan ini juga karena di Lapor Tempo nanti juga ada fitur yang sifatnya itu mendukung laporan tertentu gitu ya. Jadi warga di selain melaporkan saja, nah kemudian mereka juga bisa nih ngelihat ada laporan apa saja di Lapor Tempo dan kemudian memberikan dukungan untuk beberapa isu yang mungkin dianggap mereka menarik kayak gitu, Mbak. Oh, sistemnya apa? Like atau vote atau gimana tuh? Ya sistemnya nanti kita sebutnya sekarang dukung ya. Jadi ya memang nanti ada tombolnya seperti like ya, seperti like this post gitu ya. Tapi ini kita menggunakan bahasa untuk mendukung laporan. Jadi bukan hanya sekedar oke, aku suka laporan ini, tapi juga di sini menunjukkan dukungan nih, ada dukungan nyata dari warga-warga lain, dari masyarakat di sisi Indonesia yang lain, seperti itulah Mbak. Oke. Nah Mas, ketika nanti masyarakat atau warga ini menyampaikan laporannya atau keluhannya begitu di Lapor Tempo ya, apakah termasuk aku nggak tahu nih, apakah identitas dari pelapor ini juga nanti akan di-keep oleh teman-teman Tempo sebelum nanti akhirnya disampaikan ke para pemangku kebijakan gitu atau gimana tuh Mas? Ya, jadi nanti kita akan menyesuaikan, di satu sisi kita juga menyesuaikan isu yang dilaporkan oleh teman-teman kalian gitu, oleh warga-warga, oleh masyarakat di luas gitu ya. Kita juga melihat isunya apakah ini sensitif apa tidak, seperti itu. Nah, tapi di luar itu juga kita memberikan opsi juga untuk para pelapor gitu ya. Memang mereka untuk melaporkan itu harus menggunakan identitas asli ya. Jadi kita tidak menerima laporan tuh yang kasarannya cuma sekedar ya hoax atau sejenisnya karena yang ngirimin juga anonim. Nah, tapi di situ walaupun para pelapor harus melibatkan identitas asli mereka, nah mereka memiliki opsi untuk merahasiakan identitas itu. Jadi ini untuk memastikan bahwa melaporkan itu kita memberikan jaminan keamanan juga untuk para pelapor ini supaya tidak dibatasi itu sendiri, dan mereka memiliki pilihan untuk menyertakan nama mereka di website Lapor Tempo nanti atau juga untuk membuat diri mereka anonim secara publik seperti itu, Mbak. Oke, berarti tetap menuliskan identitas untuk memastikan keabsahan dari informasi tersebut, cuman ada pilihan untuk ini ya, tidak menampilkan gitu ya, Mas? Iya, betul banget.
Oke. Baiklah, seru banget ini tadi ada ngomongin interaktif, Tempo.co, terus ada ngomongin cek fakta, terus ada juga ngomongin soal lapor Tempo. Nanti kita akan bedah lagi di segmen terakhir, di segmen ketiga, tapi tentunya jangan kemana-mana, karena usai jeda berikut kami masih akan segera kembali untuk Anda di Ngopisode, ngobrol inspirasi sore-sore. Ya, masih bareng Jihan di sini di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Kita sampai di segmen terakhir, sahabat Tempo semuanya. Aku balik lagi ke Krisna tadi ya, ngomongin soal interaktif.tempo.co sendiri. Ini apakah nantinya penyajian berita dengan model seperti ini sudah akan kayak gini aja, atau akan terus dikembangkan dengan berbagai inovasi baru, atau gimana nih? Nah, kemudian kira-kira apakah Tempo juga akan terus mencoba untuk relevan dengan perkembangan zaman supaya bisa diterima oleh berbagai tadi ya segmen masyarakat. Ya, masih akan terus berkembang. Kalau misalnya kita lihat kontemporer kita di luar negeri, mereka selalu berinovasi dari strength to strength. New York Times dengan open source investigation dan research and development mereka sendiri. Washington Post yang juga sekarang membuat map-map 3D untuk pembagian hasil-hasil elektoral dan sebagainya. Dan kita juga seperti itu. Menurut saya storytelling adalah selalu kunci untuk disrupsi teknologi apapun, dan itu lebih besar lagi di jurnalisme. Jadi Tempo hanya terus berinovasi dengan terus belajar dengan teknologi-teknologi digital yang baru-baru ini. Jadi saya nggak mau ngomong metaverse ya, tapi ya teknologi digital seperti itulah yang kayak seperti augmented reality dan lain sebagainya. Dan dari situ setelah belajar itu kita bereksperimen dengan konsep-konsep storytelling itu, dan kita cari aplikasinya apa dan apakah ini relevan dalam konteks Indonesia. Jadi akhirnya bisa kita produksi sebuah produk yang relevan bagi semua segmentasi pembaca kita. Oke, jadi nggak cuma stop di sini aja, tapi terus berkembang dengan tadi ya eksperimen-eksperimen dulu. Apakah cocok atau enggak? Kalau cocok nanti kita akan kembangkan terus, gitu ya, Chris ya. Ya. Oke, thank you Chris. Terus ke Mbak Ika lagi nih. Mbak Ika, kita tahu bahwa hoax dan juga kabar bohong ini akan terus ada, akan terus lahir lah dimanapun kita ada gitu ya. Nah, kira-kira gimana cara supaya efektif memberantas suatu hoax? Gitu? Apakah betul bahwa kuncinya dengan melibatkan pembaca atau warga dalam pemberantasan informasi tidak benar tersebut? Ya, beberapa hal yang akan menjadi concern Tempo gitu ya, beberapa waktu ke depan adalah pertama, bagaimana kita bisa mempercepat dan memperbanyak artikel-artikel atau konten pemeriksaan fakta gitu ya. Jadi selama ini memang selalu ada gap ya, ketika hoax itu selalu menjadi lebih viral, sementara hasil pemeriksaan fakta itu kadang baru selesai atau baru terbit beberapa jam kemudian, atau bahkan bisa beberapa hari kemudian, karena
eh, untuk melakukan pemeriksaan fakta terkadang tidak mudah ya, karena canggih juga sekarang ini yang bikin hoax, jadi bikin tantangan tersendiri nih bagi pemeriksa fakta. Kadang bisa selesai mungkin paling cepat 1 atau 2 jam, tapi untuk beberapa hoax yang cukup kompleks itu bisa selesai, bisa berhari-hari gitu ya. Dan sementara hoaxnya sudah semakin luas beredar. Sementara ketika kita sudah menerbitkan artikel cek faktanya, ternyata pembacanya tidak terlalu banyak misalnya gitu ya. Tidak bisa menandingi viralitas dari sebuah hoax gitu Hoax kan. itu sendiri ya. Iya, jadi di satu sisi kita memang butuh lebih cepat, oleh karena itu kita butuh memperbanyak sumber daya, kita butuh memperbanyak dan meningkatkan kapasitas gitu ya dari pemeriksa fakta, karena teknologi semakin canggih dan itu membuat produksi hoax juga semakin canggih gitu ya. Jadi kalau pemeriksa faktanya kapasitasnya tidak ditingkatkan, dia semakin kesulitan untuk melakukan pemeriksaan fakta. Nah, yang kedua, bagaimana distribusi pemeriksaan fakta ini bisa lebih multi platform juga, dan kemudian ini ya, dia tidak hanya artikel, tapi juga bisa di-convert dengan berbagai perkembangan teknologi saat ini. Misalnya karena sekarang kecenderungan orang lebih senang dengan video, nah bagaimana setiap artikel cek fakta bisa kita sampaikan juga melalui konten berbentuk video. Dan juga bisa berbentuk audio misalnya, karena tren podcast sudah semakin banyak peminat ya, dan itu bisa menjadi tantangan kita sendiri. Termasuk juga multi platform, mungkin sekarang kita butuh untuk memperluas karena melihat tren semakin bergeser misalnya ke TikTok gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa juga menjangkau warganet yang ada di TikTok untuk distribusinya. Karena melihat pengalaman Filipina misalnya menarik ya, dari hasil election kemarin, ternyata kemenangan presiden yang terpilih itu karena kampanyenya menggunakan TikTok begitu ya, dan mungkin ini sesuatu yang semakin relevan saat ini, bagaimana perubahan konsumen media sosial sekarang semakin bergeser ke platform-platform yang baru. Dan oleh karena itu pemeriksa fakta juga harus gitu ya melihat perkembangan tren ini supaya bisa menjangkau lebih banyak komunitas-komunitas yang ada di media sosial. Dan yang ketiga, kita juga perlu melibatkan lebih banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, tidak hanya mungkin pembaca, tapi bagaimana kita bisa memperluas ini di lingkup misalnya di perguruan tinggi, di organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dia memiliki akar di tingkat-tingkat komunitas, di tingkat-tingkat tapak, di tingkat-tingkat desa gitu ya, sehingga mungkin tidak hanya orang-orang di perkotaan yang bisa mengakses cek fakta, tapi bagaimana distribusi ini bisa menjangkau pembaca atau warganet yang berada di akar rumput. Mungkin kita bisa lebih banyak berkolaborasi atau memperluas jejaring dengan radio-radio lokal, radio-radio komunitas misalnya, ya, ataupun berbagai komunitas-komunitas generasi muda saat ini yang sudah semakin banyak tumbuh gitu ya di desa-desa ataupun di kabupaten-kabupaten yang mungkin sejauh ini belum terjangkau oleh cek fakta Tempo. Nah, ini tentu pekerjaan rumah yang masih banyak, saya yakin. Nah, dan ini membutuhkan kerja-kerja bersama juga, dukungan dari publik itu juga cukup penting, dan kita harus memastikan hoax ini akan mempengaruhi kehidupan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat, mempengaruhi selain kesehatan juga nanti mempengaruhi persepsi publik atas informasi atau isu-isu yang menyangkut kepentingan publik, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan jangan lupa bahwa sebentar lagi juga kita akan bertemu dengan pemilihan umum serentak
dengan Betul. melibatkan lebih banyak pemilihan mulai tingkat bupati, wali kota, anggota legislatif hingga presiden. Dan jangan sampai hoax ini membuat polarisasi perpecahan kita di tingkat masyarakat semakin mendalam. Kita harus belajar dari pemilu dari 2014, 2016 ya, Jakarta, 2019 pemilihan presiden, yang itu semua menimbulkan luka dan hoax telah menimbulkan polarisasi, bisa menimbulkan kebencian yang meningkat. Jangan Kemudian sampai terulang ya, Mbak. jangan sampai terulang dan kita harus belajar banyak dan marilah menjadi bagian untuk melawan misinformasi dan disinformasi bersama Tempo. Wow, keren. Baik. Jadi bahkan untuk membantu melawan hoax, membantu memberantas informasi-informasi bohong, kita juga perlu strategi gitu ya, dan tentunya juga kerja bersama begitu kalau kata Mbak Ika. Thank you Mbak Ika. Terakhir ke Mas Ananda sekarang, Mas, Lapor Tempo jadi kapan nih akan diluncurkan, kapan bisa dinikmati oleh teman-teman pembaca setia Tempo? Mungkin sudah ada yang menanti ya. Seperti apa nanti kiprahnya Lapor Tempo gitu untuk bisa membantu mencepati tadi masyarakat dan para pemangku kebijakan, dan kemudian apakah nanti optimis begitu bahwa platform ini betul-betul bisa membawa perubahan di Indonesia pada khususnya mungkin. Silakan Mas. Iya, tentunya kita juga tim pengembang pastinya berharap secepatnya kalau bisa besok dirilis, bahkan kita berharap demikian gitu ya. Tapi juga untuk merilis Lapor Tempo sendiri kita nggak mau setengah-setengah juga. Maksudnya ini sebuah platform yang diharapkan menjadi platform yang sangat baik, menjadi fasilitas yang sangat berguna bagi masyarakat secara luas. Jadi kita juga mempersiapkan seperti metode-metode pelaporan dari masyarakat, juga kita ingin sebisa mungkin mempermudah masyarakat secara luas. Kita menyediakan laporan langsung melalui website, kemudian juga sama seperti Cek Fakta, kita juga menyiapkan chatbot di aplikasi WhatsApp dan juga Line untuk media pelaporan masyarakat. Jadi cross platform ini yang kemudian akan bermuara ke satu dashboard yang sama, dashboard Lapor Tempo. Kita berharap benar-benar secepatnya bisa dirilis ya Lapor Tempo ini, karena kan ya kalau kita bicara soal tujuan yang baik, kita bicara soal platform ini dibuat dengan tujuan yang baik gitu, dengan harapan-harapan yang baik, jadinya harus disertai juga untuk dengan keoptimisan ya, bahwa platform ini nantinya bisa sangat berguna bagi masyarakat secara luas dan juga bisa membawa perubahan yang positif juga bagi dinamika masyarakat di Indonesia juga gitu. Amin, mudah-mudahan ya cita-cita baiknya bisa terwujud untuk kita semua. Thank you banget Mas Ananda, dan terima kasih juga tadi ada Krisna, Mbak Ika, dan juga Mas Ananda Kumba tentunya. Sebelum aku tutup nih ya diskusinya sore hari ini, aku akan minta teman-teman semuanya untuk memberikan sedikit closing statement tentang tema kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Krisna dulu nih. Kris, kira-kira ada closing statement untuk nanti ke depannya Tempo buat interaktif.tempo.co seperti apa? Singkat aja. Terus. Gimana ya? Tiba-tiba. Ya, Tempo akan terus berinovasi. Jadi meskipun kita mungkin terlihat ke berbagai pembaca sebagai the old man of the group, tapi bisa dibilang this old man has new tricks, dan kayak kita akan terus mencoba untuk menjadi media yang terus akan bereksperimen dengan teknologi tingkat tinggi untuk storytelling, dan akan mencoba untuk tetap terus membuka laporan-laporan kita ke pembaca-pembaca di semua kalangan. Oh, yay! Thank you Krisna. Kemudian itu soal Mbak Ika, silakan. Ya, kalau ada pembaca yang menerima informasi di berbagai media sosial, please jangan sebarin dulu, karena bisa jadi informasinya itu belum tentu benar. Nah, caranya ayo cek dulu di kanal cekfakta.tempo.co. Di situ kawan-kawan bisa memastikan apakah informasi yang kawan-kawan terima itu hoax atau tidak. Nah, kalau belum menemukan
informasi yang dipublikasikan di situ, silakan untuk melaporkan informasi yang diterima melalui chatbot Tempo ya, dan kawan-kawan bisa menemukan untuk pelaporannya di kanal cekfakta.tempo.co. Yuk bareng-bareng untuk memberantas hoax bareng Tempo. Wow, oke, thank you Mbak Ika. Terakhir, Mas Ananda Kumba, silakan. Oke, di era modern ya sudah layak dan sepantasnya ya kalau masyarakat itu akan selalu terlibat dalam banyak hal, dan juga dalam dinamika pemberitaan juga masyarakat terlibat dengan sangat memiliki peranan yang sangat besar juga. Maka dari itu sudah layak dan sepantasnya kalau kita melibatkan masyarakat secara luas. Jadi juga melalui lapor Tempo ini juga masyarakat bisa memberikan laporan, mengirimkan laporan, dan kami di Tempo juga akan selalu siap untuk menampung semua laporan tersebut. Dan melalui laporan-laporan tersebut, entah kecil maupun besar, kita percaya bersama bahwa laporan itu bisa membawa perubahan di Indonesia ini. Wow, keren banget. Oke, masih banyak untuk Krisna, Mbak Ika, dan juga Mas Ananda yang sudah gabung di Ngopi Sore episode kali ini ya. Cara interaktif melaporkan berita. Mudah-mudahan diskusi tadi kita bisa bermanfaat bagi semua para penonton yang nonton sore hari ini tentunya. Nah, pemirsa, sampai di sini kami temani sahabat Tempo semuanya. Jangan lupa untuk kunjungi situs kami di www.tempo.co untuk mendapatkan informasi-informasi terkini. Dan jangan lupa juga selalu baca majalah Tempo dan koran Tempo untuk mendapatkan informasi mendalam dan juga investigatif yang penting untuk Anda. Terus versi digitalnya juga bisa banget kalian download di App Store dan juga Play Store Tempo Media. Akhir kata, saya Dewi Jihan beserta seluruh kerabatku yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Sampai jumpa, salam sehat semuanya. Nah. Bye.